Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wulandari. Saya dari semester 7. Kali ini saya akan membawa kelompok saya, yaitu dari kelompok 2 yang beranggotakan ada teman saya yang bernama Betty Yunita, yang kedua saya sendiri Dewi Wulandari, yang ketiga ada Nur Afika Dewi, dan yang keempat ada Muhammad Rohman Habibi. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang mata kuliah perspektif pendidikan antara modul 4, 5, dan 6. Kali ini untuk yang pertama, saya akan mempresentasikan peta konsep tentang modul 4, yaitu karakteristik perkembangan siswa di sekolah dasar. Dan kita mulai dari kegiatan belajar 1, karakteristik perkembangan fisik, motorik, emosi, dan sosial anak. Nah, pada kegiatan belajar 1 kali ini, karakteristik perkembangan anak usia SD dapat dilihat dari berbagai aspek perkembangan, meliputi perkembangan fisik, perkembangan motorik, perkembangan emosi, dan perkembangan sosial. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan fisik antara lain pengaruh keturunan, status atau tingkat sosial ekonomi, gangguan emosional, gangguan kesehatan, dan juga pengaruh ras atau suku bangsa. Serta perkembangan motorik adalah gerakan-gerakan tubuh yang terkoordinasi karena adanya kerjasama antara kerjasama antara otot, otak, dan saraf. Gerakan motorik anak sudah terkoordinasi dengan baik, hampir mendekati kesempurnaan gerakan motorik orang dewasa. Demikian dari kegiatan belajar 1, dilanjutkan dari kegiatan belajar 2, yaitu membahas tentang karakteristik perkembangan intelektual, bahasa, moral, dan spiritual anak. Dari kegiatan belajar 2 ini dapat dijelaskan bahwa perkembangan intelektual, perkembangan bahasa, perkembangan moral, dan perkembangan agama. Perkembangan intelektual atau disebut juga perkembangan intelijensi untuk anak SD termasuk pada tahap operasional konkret. Nah, pada tahap ini kemampuan intelektual anak meliputi desentralisasi dan konservasi, seriasi, pemikiran rasional, dan inklusi kelas. Lalu kita lanjutkan di modul yang kelima. Modul kelima yaitu membahas tentang karakteristik belajar siswa sekolah dasar. Untuk kegiatan belajar 1, membahas tentang bentuk-bentuk kegiatan belajar yang biasa dilakukan siswa sekolah dasar. Pada kegiatan belajar 1 kali ini, membahas karakteristik belajar siswa SD dapat dilihat dari bentuk-bentuk kegiatan belajar yang biasa dilakukan oleh siswa di SD tempat mereka belajar sehari-hari. Dan bentuk-bentuk kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa SD tersebut diharapkan dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk belajar menemukan, menyimak, meniru, menghafal, merangkai, mengamalkan, menganalisis, merespon, mengorganisasikan, mengambil keputusan, berlatih, menghayati, dan mengamati. Kemudian dilanjutkan kembali di di kegiatan belajar 2 dari modul 5, yaitu motivasi belajar siswa. Motivasi belajar siswa kali ini ada di kegiatan belajar 2, dan kata motif kali ini merupakan kata dasar motivasi yang diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, pengertian motivasi mengandung 3 hal penting, yaitu yang pertama, hal yang mengawali kegiatan perubahan energi seseorang dan nampak sebagai kegiatan fisik. Motivasi ditandai dengan adanya rasa, dan pemahaman terhadap motivasi sebagai respon dari adanya aksi berupa tujuan yang didasarkan atas kebutuhan. Lalu dilanjutkan kembali ke modul 6, yaitu membahas tentang layanan pendidikan bagi siswa sekolah dasar. Untuk mengawalinya, yaitu kegiatan belajar 1. Kegiatan belajar 1 membahas tentang prinsip-prinsip bimbingan di sekolah dasar. Bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses membantu individu siswa untuk dapat memahami diri, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depannya, sehingga diharapkan dapat mencapai perkembangan yang optimal sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat yang demokratis. Tujuan bimbingan di sekolah dasar adalah agar siswa dapat memiliki perasaan positif, memahami potensi dirinya, mengembangkan potensi dan keterampilan, lalu bertanggung jawab terhadap tingkah lakunya, serta mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Dan fungsi bimbingan di SD itu sendiri antara lain adalah
terbagi atas fungsi pengungkapan, fungsi penyaluran, fungsi penyesuaian, fungsi pencegahan, fungsi perkembangan, dan fungsi perbaikan. Sementara pelaksanaan bimbingan di SD berprinsip bimbingan untuk semua siswa, dilaksanakan oleh semua guru, diarahkan untuk perkembangan kognitif dan afektif diberikan secara insidental dan informal, ditekankan pada tujuan dan kebermaknaan belajar, difokuskan pada aset, ditujukan pada proses pendewasaan dan dilaksanakan secara bersama. Untuk yang terakhir yaitu kegiatan belajar 2 dari modul 6 membahas tentang berbagai layanan pendidikan untuk anak sekolah dasar. Nah, sebagai guru kelas yang bertugas di sekolah dasar memiliki peran yang sangat besar terhadap keberhasilan belajar siswa. Mengingat kemampuan dan karakter siswa SD dalam satu kelas sangat beragam, seorang guru dituntut untuk memiliki kemampuan lebih agar mampu menyelesaikan berbagai masalah di kelasnya. Nah, pendidikan di SD tidak hanya bertujuan agar siswa mampu berprestasi di bidang akademik, tapi perlu juga adanya pengembangan yang menyangkut masalah kepribadian. Oleh karena itu, di samping belajar di kelas, seorang siswa SD juga diharapkan dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan. Nah, layanan pendidikan di SD itu sendiri meliputi layanan pendidikan anak berbakat, layanan penyandang kelainan fisik, layanan penyandang kelainan psikis, dan layanan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan dari semester 7 Universitas Terbuka Pokjar Genteng A dari kelompok 2 dan dari mata kuliah Perspektif Pendidikan modul 4, 5, dan 6. Untuk peta konsepnya akan kami hadirkan di akhir video ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah presentasi dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.